Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Umum 2 yang beranggotakan Cici Regina Winfi, Mita Suci Indiani, Nur Fitri, dan Yasmin Fawaz Anisha akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai perspektif biologis dalam psikologi. Materi pertama yaitu neuron dan saraf. Tubuh manusia memerlukan sistem yang dapat mengendalikan kerja organ sehingga dapat terkoordinasikan dengan baik. Salah satu dari beberapa sistem tersebut ialah sistem saraf. Menurut Ciccarelli dan White, sistem saraf berfungsi sebagai pembawa informasi yang akan diterima oleh seluruh tubuh. Dengan kata lain, sistem saraf adalah sistem yang tersusun atas neuron yang menyampaikan informasi dari reseptor ke seluruh tubuh. Selanjutnya, struktur neuron yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Badan sel. Menurut Ciccarelli dan White, badan sel berfungsi mempertahankan keberlangsungan sel dan neuron. Yang kedua, dendrit. Menurut Ciccarelli dan White, dendrit berbentuk cabang pohon yang menerima informasi dari sel lain. Yang ketiga, akson. Menurut Ciccarelli dan White, akson berbentuk tabung yang menghantarkan informasi dari badan sel ke neuron atau sel lain. Selanjutnya, sinaps dan neurotransmitter. Menurut Kuhn dan Mitter, sinaps adalah ruang mikroskopis antara dua neuron di mana pesan lewat pada celah tersebut. Ketika potensial aksi sudah mencapai ujung akson, maka neurotransmitter akan dilepaskan untuk melewati celah sinaps yang kemudian akan menempel pada area penerimaan khusus pada neuron selanjutnya. Sedangkan neurotransmitter menurut Ciccarelli dan White adalah senyawa kimiawi dalam sel sinaptik yang memberikan pesan kepada sel selanjutnya. Beberapa neurotransmitter dan fungsinya yaitu, yang pertama asetilkolin. Asetilkolin berperan dalam merangsang aktivitas hormon, meningkatkan daya ingat, dan pengendalian otot. Yang kedua, norepinefrin. Norepinefrin berperan dalam mempengaruhi gairah dan suasana hati. Yang ketiga, dopamin. Dopamin berperan dalam mengendalikan gerakan dan kebahagiaan. Yang keempat, serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur aktivitas tidur, suasana hati, kekhawatiran, dan nafsu makan. Yang kelima, asam gamma aminobutirat. Asam gamma aminobutirat berperan dalam menciptakan rasa ngantuk dan menghambat gerakan. Yang keenam, glutamat. Glutamat berperan dalam pembentukan memori, pengembangan sistem saraf, dan plastisitas sinapsis. Yang ketujuh, endorfin, yaitu berperan dalam menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya, regulator saraf. Aktivitas otak dipengaruhi oleh senyawa kimia yang disebut dengan neuropeptida berfungsi untuk mengatur aktivitas neuron lain. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan tempat pengaturan informasi utama dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak berada dalam kavitas krani dan sumsum tulang belakang berada dalam kanalis spinalis. Kedua organ ini sangat penting sehingga dibutuhkan perlindungan yang baik. Otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meningia yang menghasilkan cairan cerebrospiral yang berperan dalam memperkecil penggetaran dan tekanan yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Yang pertama, otak. Otak merupakan sebuah organ yang tersusun dan terspesialisasi secara kompleks. Otak mendapatkan impuls yang bersumber dari 12 pasang saraf kranial dan sumsum tulang belakang. Otak manusia terdiri atas 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak belakang. Kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan suatu bagian sistem saraf yang menjadi jembatan penghubung antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat yang terlindungi oleh ruas-ruas tulang belakang, yaitu lumbar, sakral, dan toraks. Sumsum tulang belakang memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkang. Apabila terjadi cedera pada sumsum tulang belakang, maka dapat menyebabkan terganggunya sistem saraf di sekitar seperti kelumpuhan. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus.
Terdapat beberapa fungsi sumsum tulang belakang sebagai berikut. 1. Berperan menjadi jembatan penghubung antara sistem saraf tepi dan otak. Kedua, mengontrol terjadinya gerak refleks. Yang ketiga, mengatur pensyarafan tubuh, anggota badan, dan kepala. Materi yang ketiga yaitu sistem saraf tepi. Menurut Ciccarelli dan White, sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang memungkinkan organ tubuh seperti kulit, mata, telinga, dan hidung untuk berkomunikasi dengan otak dan sumsum tulang belakang, serta memberi wewenang kepada otak dan sumsum tulang belakang untuk mengontrol otot dan kelenjar tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama sistem saraf sadar atau somatik. Menurut Ciccarelli dan White, sistem saraf sadar berfungsi dalam meneruskan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat atau sensorik dan meneruskannya ke semua otot tubuh atau motorik. Sistem saraf sadar bekerja secara sadar dan kemauan kita, seperti ketika kita menulis, makan, dan berbicara. Yang kedua, sistem saraf tidak sadar atau otonom. Menurut Feldman, sistem saraf tidak sadar berfungsi dalam mengatur organ-organ dalam secara tidak sadar, seperti jantung, pembuluh darah, kelenjar, dan paru-paru. Sistem saraf tidak sadar mengontrol denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Saraf tidak sadar terbagi atas dua, yaitu yang pertama saraf simpatik. Menurut Ciccarelli dan White serta Feldman, saraf simpatik terletak di depan ruas tulang belakang dan berfungsi dalam mempersiapkan tubuh menghadapi situasi darurat atau stres. Saraf simpatik dapat berfungsi sebagai penghambat, seperti menghambat aktivitas pencernaan, ereksi, dan kontraksi kantung seni. Adapun fungsi yang memacu yaitu melebarkan pupil, memperbesar bronkus, mempercepat detak jantung, dan meningkatkan tekanan darah. Saraf parasimpatik. Menurut Ciccarelli dan White serta Feldman, saraf parasimpatik terletak di atas dan bawah tulang belakang dan berfungsi dalam menenangkan tubuh setelah menghadapi situasi darurat. Saraf parasimpatik berfungsi dalam memperkecil pupil, memperkecil bronkus, mempercepat aktivitas pencernaan, merangsang ereksi, mempercepat kontraksi kantung seni, memperlambat detak jantung, dan melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya ada struktur otak dan bagiannya. Otak merupakan sebuah organ yang tersusun dan terspesialisasi secara kompleks. Otak mendapatkan impuls yang bersumber dari 12 pasang saraf karnial dan sumsum tulang belakang. Otak manusia terdiri atas 3 bagian utama, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Sistem syaraf manusia mulai terbentuk sejak masih menjadi embrio dan mulai terbentuk sebagai pembuluh. Dan ketika janin berusia sekitar 3 minggu, jaringan pembuluh tersebut terbagi ke dalam sekumpulan neuron. Sekumpulan neuron inilah yang kemudian hari berkembang menjadi 3 bagian otak. Otak belakang, yang termasuk spons, otak kecil, dan medula. Lalu ada otak tengah, yang memiliki fungsi sensorik dan motorik. Dan ada otak depan yang termasuk sistem limbik, ganglia basal, dan korteks. Yang pertama ada otak belakang. Bagian ini merupakan bagian bawah otak yang terletak pada bagian belakang. Pada otak belakang atau hindbrain terdapat medula yang terdapat pada bagian atas tulang belakang di bagian paling belakang otak. Medula berfungsi untuk mengatur fungsi vital seperti detak jantung dan pernapasan. Medula juga berfungsi untuk mengatur refleks. Selanjutnya ada pons yang terletak tepat di atas medula dan berfungsi untuk menghubungkan cerebellum dan batang otak. Karena pons, medula, dan bagian otak belakang lainnya yang berbentuk seperti batang, jadilah kesatuan ini disebut sebagai batang otak. Batang otak berhubungan langsung dengan tulang rusuk dan sumsum tulang belakang. Cerebellum atau otak kecil terdapat pada bagian belakang otak dan memiliki peran dalam koordinasi motorik di mana ia dapat menggerakkan kaki dan tangan. Lalu yang kedua ada otak tengah. Otak tengah merupakan area yang menjadi penghubung antar otak depan dan otak belakang. Area ini berfungsi untuk mengatur pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengatur refleks pupil pada mata. Pada bagian ini terdapat lobus opticus yang berfungsi sebagai pengatur gerak bola mata. Pada bagian otak tengah,
banyak diproduksi neurotransmitter yang mengontrol pergerakan lembut. Jika terjadi kerusakan pada bagian ini, orang akan mengalami penyakit Parkinson. Bagian ini juga banyak menghasilkan neurotransmitter dopamin. Lalu yang ketiga ada otak depan. Otak depan manusia membantu manusia dalam berpikir. Bagian inilah yang membedakan antara manusia dan hewan lainnya, seperti simpanse, tikus, dan lain-lain. Otak depan terdiri dari A. Sistem limbik. Sistem limbik yang berasal dari kata limbus, yang berarti tepi, ini terletak di bawah korteks cerebrum, dan memiliki fungsi untuk mengatur proses memori, emosi, motivasi, dan pembelajaran. Sistem limbik memiliki dua struktur utama, yaitu hipokampus dan amigdala. Nah, amigdala ini berlokasi pada dalam otak yang berbentuk oval. Amigdala berfungsi dalam proses diferensiasi dari hal-hal penting dalam hidup, seperti lawan sosial, pasangan, dan juga makanan yang sesuai. Lalu hipokampus ini berperan penting dalam memori. Sistem limbik juga memiliki peran dalam penentuan dan bagian informasi yang seharusnya dicetak dalam long-term memory pada korteks. Bagian lain dari otak depan ialah ganglia basalis. Ganglia basalis merupakan sekelompok neuron besar yang terletak di atas talamus dan di bawah korteks cerebrum. Dalam mengendalikan gerakan sadar, ganglia basalis tidaklah sendiri, melainkan dibantu oleh cerebellum dan korteks cerebrum. Bagian ini juga sangat membantu individu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada talamus. Bagian ini terdapat pada atas batang otak di inti pusat otak dan memiliki peran dalam proses pengiriman sekaligus penyortiran informasi sebelum mengirimkannya ke area otak depan. Selanjutnya ada hipotalamus. Bagian ini berfungsi memantau bagian seks, makan, dan minum. Hipotalamus juga berguna dalam membantu dalam mengarahkan sistem endokrin. Bagian ini sangatlah sensitif terhadap darah dan juga masukan neural. Hipotalamus merespon perubahan ini dengan cara memengaruhi keluaran neural dan sereksi hormon. Hipotalamus juga berperan dalam kondisi emosional dan stres. Lalu ada korteks cerebrum. Korteks cerebrum merupakan bagian paling terakhir dalam perkembangan otak dalam skema evolusi. Bagian ini terdapat pada lapisan terluar dari otak. Korteks cerebrum berfungsi dalam proses berpikir dan melakukan proses perencanaan. Permukaan dari korteks cerebrum terbagi ke dalam dua belahan yang disebut hemisfer, dan setiap hemisfer terbagi menjadi 4 bagian yang disebut sebagai lobus. 4 bagian ini terdiri dari, yang pertama ada lobus occipital. Lobus occipital terdapat pada bagian belakang tempurung tengkorak. Bagian ini berfungsi dalam memberikan respon terhadap stimulus visual seperti gerakan, bentuk, dan warna. Selanjutnya ada lobus temporal. Bagian ini terletak di atas telinga dan berperan dalam pemrosesan bahasa, memori, dan dalam proses mendengar individu. Lalu selanjutnya ada lobus frontal. Bagian ini terletak di belakang dahi dan berperan dalam kecerdasan, kepribadian, dan juga mengontrol otot-otot sadar. Kerusakan pada bagian ini dapat sangat mempengaruhi kepribadian individu. Pada lobus frontal terdapat korteks prafrontal. Bagian ini berfungsi dalam kognitif seperti saat melakukan penalaran, kontrol diri, serta pada saat melakukan perencanaan. Selanjutnya ada lobus parietal. Bagian ini terdapat di atas otak menuju ke belakang kepala dan berperan penting dalam pengenalan lokasi, spasial, dan kontrol motorik. Contoh dari tugas lobus parietal adalah untuk memperkirakan jarak antara tempat individu berada dan tujuan individu akan berpindah. Korteks cerebrum juga terbagi menjadi korteks somatosensoris dan korteks motorik. Korteks somatosensoris terletak tepat di depan lobus parietal dan berperan dalam proses informasi mengenai sensasi pada tubuh. Sedangkan lobus motorik terletak di belakang lobus frontal dan berfungsi untuk memproses informasi mengenai gerakan sadar. Lalu korteks asosiasi. Korteks asosiasi atau area asosiasi ini terdapat di seluruh bagian otak. Bagian ini berfungsi dalam melakukan aktivitas intelektual. Ditemukan bahwa korteks asosiasi juga berperan dalam aktivitas bahasa dan persepsi. Permukaan dari korteks cerebrum terbagi ke dalam dua belahan yang disebut hemisfer. Kedua bagian hemisfer terhubung dengan satu ikatan besar yang disebut corpus callosum. Setiap kali indera penglihatan kita menerima informasi dari mata sebelah kiri, maka informasi itu akan dikirim menuju hemisfer kanan dan begitu pula sebaliknya.
Fungsi dari hemisfer kiri. Banyak sekali pemrosesan bahasa yang terjadi pada area ini. Tetapi bukan berarti pula seluruh pemrosesan bahasa hanya terjadi pada bagian ini. Pemrosesan bahasa yang terjadi pada bagian ini adalah bagian ini berperan dalam mengenali kata-kata, memahami pembentukan frasa dan kalimat, dan juga tata bahasa. Sementara hal ini tidak terjadi pada hemisfer kanan. Fungsi dari hemisfer kanan. Hemisfer kanan tidak memiliki peran banyak dalam kemampuan verbal, akan tetapi ia memiliki peran dalam pengenalan kata, terutama pada kata yang sulit. Apabila terdapat kerusakan pada hemisfer kiri, maka hemisfer kanan dapat membantu dalam hal mengenali intonasi suara serta memahami melodi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelenjar endokrin. Sistem endokrin memiliki kelenjar yang mengeluarkan senyawa kimia. Senyawa kimia ini juga biasa disebut sebagai hormon yang langsung dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah untuk membantu mengatur aktivitas internal. Hormon tersebut diantarkan oleh darah langsung menuju sel target seperti pankreas, jantung, dan organ seks. Senyawa kimia ini juga sama pentingnya dengan sistem saraf bagi pengintegrasian aktivitas organisme. Kelenjar endokrin mengeluarkan hormon yang dapat mempengaruhi perilaku dan emosi manusia. Kelenjar utama dalam kelenjar endokrin dinamakan dengan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar ini disebut paling utama karena memproduksi berbagai hormon dalam jumlah banyak. Kelenjar ini juga disebut sebagai master gland karena dapat mempengaruhi kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan dalam kelenjar ini mempunyai fungsi yang penting dalam pertumbuhan manusia. Terlalu sedikit hormon hipofisis pada manusia maka akan menyebabkan kretinisme atau manusia kerdil, sedangkan terlalu banyak hormon hipofisis yang ada di dalam tubuh manusia maka akan menyebabkan gigantisme atau manusia raksasa. Hormon lainnya juga ada yang mengatur kehamilan yang disebut dengan hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI bagi bayi, dan ada juga hormon yang mengontrol kadar air yang disebut dengan vasopresin yang berfungsi sebagai antidiuretik. Selanjutnya ada hipotalamus yang terletak di bagian tengah otak dan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengontrol keseimbangan cairan, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Terdapat banyak sekali hormon yang dihasilkan, yaitu ada ACTH, TRH, GnRH, MRH, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tidur manusia atau irama bangun tidur yang disebut dengan irama sirkadian. Selanjutnya ada kelenjar timus yang terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan hormonnya yang bernama hormon timosin. Gangguan timus akan menyebabkan sistem pertahanan tubuh melemah. Selanjutnya ada kelenjar tiroid yang terletak di leher dan menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan dan metabolisme. Salah satunya disebut sebagai hormon tiroksin yang mengatur metabolisme, yaitu tingkat di mana energi diproduksi dan dikeluarkan oleh tubuh. Kelenjar tiroid yang berlebih dalam tubuh manusia disebut dengan gangguan hipertiroid yang dapat menyebabkan seseorang untuk sulit tidur, gemetar, dan mudah merasa gelisah. Sebaliknya, apabila seseorang kekurangan kelenjar tiroid disebut dengan hipotiroid, yaitu kondisi ketika seseorang merasa mudah lelah, depresi, dan mudah mengantuk. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid yang terletak di bagian dorsal yang menghasilkan hormon PTH atau parathormon yang berperan dalam kadar kalsium dalam tubuh. Apabila kalsium dalam darah meningkat, maka dapat menyebabkan pengendapan kalsium di dalam ginjal. Selanjutnya ada kelenjar pankreas yang terletak di abdomen bagian atas yang berfungsi untuk mengontrol tingkat gula darah dalam tubuh dengan mengeluarkan insulin dan glukagon. Apabila hanya terdapat sedikit insulin, maka akan menyebabkan diabetes, sedangkan jika terlalu banyak
Selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar seks, yaitu ovarium pada wanita dan testis pada pria yang berfungsi untuk melepaskan hormon seks dan nantinya akan mempengaruhi perkembangan dan fungsi organ reproduksi, perkembangan karakteristik seks sekunder dalam pubertas, dan perilaku reproduksi secara umum. Ovarium menghasilkan dua macam hormon, yaitu estrogen dan progesteron, sedangkan testis mengeluarkan hormon androgen dan testosteron. Yang terakhir ada kelenjar adrenal yang terletak tepat di bawah tulang rusuk di atas ginjal yang memiliki peranan penting dalam menentukan perasaan individu, energi yang dimiliki, dan kemampuan individu dalam menangani stres. Kelenjar adrenal dibagi menjadi dua bagian, yaitu medula adrenal yang melepaskan epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin, serta korteks adrenal yang memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah, kortisol untuk mengatur kadar gula darah, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih.